jadi. Keluhan itulah yang menjadi alasan ribuan pemohon KTP elektronik ini rela antri panjang di stand milik Ditjen Dukcapil Kemendagri di Taman Mini Indonesia Indah akhir pekan lalu. Langkanya belangko IKTP di kelurahan berbagai daerah sejak 2 tahun lalu memang membuat masalah pencetakan IKTP berlarut-larut hingga kini. Sejak stand dibuka selama 5 hari di pekan kemarin, tercatat lebih dari 12.000 orang mengajukan pencetakan IKTP. Kondisi ini secara tak langsung menunjukkan proses pencetakan di kelurahan dan Dukcapil masing-masing daerah masih bermasalah. Namun, Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrullah menjelaskan bahwa layanan di tiap daerah harusnya sudah berjalan karena penyebaran belangko untuk kebutuhan IKTP sudah disebar sejak beberapa bulan terakhir. Namun, benarkah faktanya demikian? Kenyataan berbeda harus dirasakan Eis, warga Rawamangun, Jakarta Timur yang sudah lebih dari setahun kartu tanda penduduk elektroniknya tak kunjung dicetak. Berbagai alasan dikemukakan petugas, Eis pun harus kembali gigit jari. Saya dari 2016 sudah setahun lebih. Saat ini saya balik ke kelurahan ternyata belum. Alasannya sih foto, katanya saya harus foto pindah ke kelurahan. Jadi terakhir ada di Mendagri, alasannya belangko atau apa gitu saya nggak ngerti gitu ya. Tapi udah foto Bu? Udah, saya foto udah 5 kali foto. 5 kali foto? Iya. Tapi sampai sekarang belum jadi? Belum. Keluhan Eis tadi juga dirasakan sebagian besar warga yang mengajukan pembuatan IKTP di sejumlah daerah. Menurut data Kemendagri, terdapat lebih dari 189 juta penduduk yang wajib memiliki KTP elektronik. Namun saat ini baru sekitar 94,63% atau sejumlah 175,8 juta warga yang baru melalui proses perekaman dan penunggalan data. Artinya masih ada sekitar 13,8 juta warga yang belum membuat IKTP. Pekerjaan berat bagi Kemendagri karena jumlah itu belum ditambah jumlah warga yang masih menunggu IKTP-nya dicetak. Ombudsman melihat langkah jemput bola Kemendagri patut diapresiasi. Namun sayangnya tidak dibarengi dengan kesiapan sarana dan prasarana. Terlebih, Ombudsman menemukan masalah baru dalam proyek IKTP. Dukcapil ingin menunjukkan bahwa pelayanan itu sudah baik gitu di Taman Mini sehingga mengundang orang untuk tetapi ternyata tidak siap dari segi model pelayanannya, dari segi pemecahan masalah dan lain sebagainya. Dan sekarang ada satu lagi masalah yang kami temukan yang saya kira pemerintah tidak terbuka terhadap masyarakat, yaitu tentang terbatasnya data biometrik, penunggalan data. Jadi kami temukan bahwa sebenarnya pemerintah hanya punya lisensi untuk data biometrik itu 172 juta. Sementara itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri menjelaskan masih banyaknya data ganda para pemohon IKTP menjadi hambatan utama proses pencetakan. Di dalam proses pencetakan KTPL itu perlu waktu yang namanya proses penunggalan dan verifikasi. Penunggalan itu untuk mengecek apakah saya membuat di Bekasi, Semarang, atau hanya membuat satu kali. Itu proses penunggalan. Bila sudah tunggal, bisa dicetak. Tetapi bila datanya ganda, misalnya ada penduduk merekam di Bekasi, Semarang, Surabaya, maka itu perlu verifikasi ulang agar beberapa datanya dihapus dulu, baru dia bisa dicetak.
Namun pengamat kebijakan publik dari Budgeting Metropolitan Watch, Amir Hamzah menilai saat ini prosedur pembuatan KTP elektronik terkesan tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah. Seperti dalam hal verifikasi data tunggal yang tidak bisa diselesaikan di tingkat daerah, melainkan harus lewat pusat. Saya kira pertama pembagian tugas antara pusat dan daerah yang tumpang tindih. Seperti katakan misalnya kan daerah cuma rekam, kemudian dikirim ke pusat. Padahal dari rekam menjadi ektp itu kan bisa saja di daerah itu sendiri. Tetapi karena pembagian wewenangnya sudah begitu, nah saya kira satu-satunya jalan adalah pembagian tugas dan pelimpahan wewenang. Artinya pembagian tugas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang tegas, kemudian pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Nah sekarang ini kan undang-undang sudah menyatakan bahwa gubernur adalah wakil pemerintah di daerah. Nah jadi sebenarnya kan segala sesuatu yang menyangkut kependudukan kan kewenangannya ada di tangan gubernur. Tapi kewenangan secara operasional belum dilimpahkan. Jadi situlah pada masalah-masalah teknis operasional seperti perekaman, kemudian dari perekaman langsung menjadi ektp, menjadi data tunggal dan ektp itu kalau bisa dilimpahkan ke daerah, itu kan tentu dengan dukungan teknologinya, dengan dukungan sistemnya, sehingga pusat hanya melakukan pengawasan dan pengendalian saja. Proyek iktp adalah proyek yang tak akan pernah selesai karena setiap harinya akan ada orang yang menjadi wajib memiliki iktp. Untuk itu, pemerintah dituntut mampu dengan segera memperbaiki sistem prosedural sehingga tak lagi ada standar ganda dalam hal pelayanan iktp baik di pusat maupun di tingkat daerah sekalipun. Dampak dari ketidaksesuaian pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat dengan pelayanan yang diberikan pada pembuat iktp sangat berpengaruh karena dapat memicu citra baik pemerintah sebagai pemberi layanan. Jika pelayanan yang diberikan terlalu bertele-tele dan tidak efektif, otomatis masyarakat juga akan mengalami kesulitan dalam melakukan pengurusan administrasi. Baiklah, selanjutnya saya akan membawakan tentang penyelesaian masalah contoh kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, yang dimana menurut Moenir di sini agar pelayanan publik itu dapat berjalan dengan baik, seorang pelayan publik itu perlu memenuhi 4 kriteria, yang dimana kriteria tersebut yang pertama tingkah laku yang sopan, lalu yang kedua tentang cara menyampaikan sesuatu berkaitan dengan apa yang seharusnya diterima oleh seorang yang dilayani atau orang yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu waktu penyampaiannya yang tepat. Lalu yang keempat tentang keramah tamahan. Nah, keempat hal tersebut perlu diperhatikan oleh seorang pelayan publik, termasuk di Dinas Kependudukan dan juga Pencatatan Sipil, terutama di bagian pembuatan ektp. Selanjutnya, selain kriteria tersebut, menurut Lukman dan juga Sugianto, seorang pelayanan publik itu memiliki standar yang dimana standar pelayanan publik ini terdiri dari yang pertama kejelasan dan kepastian, lalu yang kedua tanggung jawab, yang ketiga keamanan, keempat efisiensi, kelima adil dan merata, keenam ketepatan, ketujuh kemudahan, kedelapan responsif, dan yang terakhir keterbukaan. Baiklah, seperti pada kasus yang dibahas sebelumnya, yang dimana pendistribusian ektp kepada masyarakat belum terrealisasi dengan baik, di mana banyak masyarakat yang komplain karena ketika pembuatan ektp dilakukan bersamaan, namun pada saat pencetakan ada yang sudah mendapatkan duluan dan ada juga yang belum. Sampai sekarang ini, pencapaian keberhasilan penyelesaian dan penyaluran ektp masih belum berhasil karena produktivitas dari pelayanan ektp sangat rendah. Banyak masyarakat yang telah menyelesaikan proses administrasi untuk pengurusan dan pembuatan ektp, yaitu dengan mengisi data sidik jari, rekam tanda tangan, pemotretan untuk pembuatannya. Namun, sampai sekarang belum menerima ektp dan para pemberi layanan pun belum bisa memastikan kapan pembuatan ektp tersebut selesai. Sehingga, untuk menangani kasus tersebut agar tidak berlanjut secara terus-menerus dan juga untuk mengetahui kinerja pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat, perlu dilakukan penilaian atau pengukuran mengenai pendapat masyarakat terhadap pelayanan yang diperoleh.
melalui penyusunan indeks kepuasan masyarakat. Sekian kesimpulan dari kasus yang kami bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.